Pilpres 2024 akan diikuti 3 pasangan kandidat. Masing-masing sudah membocorkan program unggulan dan membentuk tim pemenangan. Lalu seperti apa persaingan elektoral dari 3 pasangan bakal capres dan bacawa pres? Ini dia informasinya untuk Anda. Genderang kontestasi Pilpres 2024 telah ditabuh. 3 pasang kandidat telah resmi mendaftar ke KPU. Pertama pasangan Anies Muhaimin berbarengan dengan Ganjar Mahfud. Lalu yang terakhir pasangan Prabowo Gibran. Lalu seperti apa peta persaingan memperebutkan kursi RI 1? Survei indikator politik periode 16 hingga 20 Oktober mencatat elektabilitas Prabowo turun ketika disandingkan dengan putra sulung Jokowi Gibran Rakabuming Raka. Sementara suara Anies naik setelah berpasangan dengan Ketum PKB Muhaimin Iskandar. Suara Pak Prabowo ketika bergandengan dengan Gibran agak turun, ya, dari 37 ke 36,1%. Suara Ganjar ketika berpasangan dengan Pak Mahfud dan kemudian disodori lawan dari Pak Ganjar adalah Prabowo Gibran dan Anies Muhaimin, sebagian pendukung Ganjar lari ke TTTJ, tidak tahu tidak jawab. Mungkin ada yang mulai mikir, loh kok Gibran di sana gitu kan. Nah, tetapi yang pasti ada sebagian pendukung Pak Prabowo lama yang pindah ke Anies. Makanya suara Anies Muhaimin nambah jadi 23,7%. Lebih besar dibanding kalau suara Anies maju secara individual. Sementara itu, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia Jayadi Hanan menyebut terpilihnya Gibran sebagai pendamping Prabowo sejatinya bukanlah kejutan. Namun yang jadi pertanyaan gini, apakah pengaruh Jokowi pada elektabilitas Prabowo Gibran akan menguat? Sebab sebelum pengumuman Gibran, publik menganggap Presiden mengendorse 2 nama, Ganjar dan Prabowo. Yang tadi yang menarik, apakah pengaruh Jokowi sekarang akan lebih kuat ke Prabowo Gibran atau tidak? Gitu. Karena sampai sebelum, paling tidak sampai seminggu terakhir lah, itu publik itu menganggap ya bahwa itu mengendorse 2 nama, yaitu Prabowo sama Ganjar. Nah itu 2 itu yang apakah kita akan lihat sebulan ke depan misalnya ketika Gibran benar-benar sekarang udah jelas Gibran kan, berarti Jokowi jelas sudah berada di posisi Prabowo kan gitu. Apakah itu akan memberikan dampak positif, menarik lebih banyak pendukung Jokowi atau tidak gitu. Tapi pada saat itu jangan lupa ada pertanyaan lain. Apakah itu seperti kata Mas Toto tadi, apakah itu menimbulkan efek negatif? Pasca putusan MK soal syarat peserta Pilpres 16 Oktober kemarin, Lembaga Survei Indonesia dan Indikator Politik menggelar jajak pendapat simulasi 3 pasangan kandidat Pilpres 2024. Dalam survei LSI, pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming meraih elektabilitas sebesar 35,9%. Sementara dalam survei Indikator Politik sebesar 36,1%. Lalu Ganjar Pranowo Mahfud MD, di survei LSI pasangan ini meraih suara sebesar 26,1%. Sedangkan di survei Indikator Politik sebesar 33,7%. Sementara dalam survei LSI, pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar meraih suara 19,6%. Dan di survei Indikator, elektabilitas pasangan ini sebesar 23,7%. Masih ada 4 bulan lagi menuju pemilihan suara. Suara pemilih masih dinamis. Publik akan melihat apa yang ditawarkan bakal pasangan capres dan bacawa pres jika terpilih nanti. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu bagaimana membaca peta koalisi dan kekuatan masing-masing pasangan di Pilpres mendatang? Kami akan membahasnya bersama Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, dan Jayadi Hanan, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia. Selamat malam Mas Jayadi, Mas Burhan. Malam. Baik, kita bicara soal kontestan Pilpres yang sudah lengkap, sudah mendaftar semua, sudah tes kesehatan dan dinyatakan lolos. Saatnya kita membahas soal elektabilitas sampai 4 bulan ke depan. Peta persaingan saat ini bagaimana, Mas Burhan? Ya, kita punya survei tatap muka yang menjadi golden standard terkait dengan survei opini publik. Surveinya dilakukan setelah keputusan MK, tetapi sebelum Gibran diresmikan sebagai cawapres Pak Prabowo. Nah, dari data yang ada, pertama ada perbedaan antara suara capres secara individual dengan suara capres dengan pasangan. Nah, ada indikasi setelah dipasangkan baik dengan
misalnya Prabowo dengan Gibran, kemudian Ganjar dengan Mahfud, Anies dengan Muhaimin, itu yang punya indikasi kenaikan positif meskipun belum signifikan adalah Anies Muhaimin. Sementara untuk Ganjar Mahfud maupun Prabowo Gibran cenderung suaranya sedikit lebih tinggi kalau keduanya tidak dipasangkan dengan cawapres masing-masing. Nah, pertanyaannya kenapa kan gitu. Nah, kita punya jawaban dari cross tabulasi basis pendukung capres berdasarkan pilihan 2019. Jadi ada kenaikan suara Pak Prabowo dari basis Pak Jokowi dari 29% di survei awal Oktober menjadi 31%. Pemilih Pak Jokowi yang memilih Pak Prabowo Gibran. Tetapi saat yang sama ada basis lama Pak Prabowo yang turun dari 55% ke 51%. Pemilih Pak Prabowo lama yang lari ketika Pak Prabowo memutuskan bersama Gibran. Jadi netnya masih negatif. Kemudian untuk Mas Ganjar juga netnya negatif karena tidak ada suara masuk dari basis pendukung Pak Prabowo yang lama, tetapi pemilihnya sebagian pindah ke Prabowo Gibran. Siapa mereka yang pindah ke Prabowo Gibran itu profilnya, Mas Burhan? Profilnya dari Jawa Tengah. Jadi pendukung Pak Ganjar di Jawa Tengah sedikit berkurang kalau kita bandingkan antara elektabilitas Ganjar secara perseorangan dengan elektabilitas pasangan. Nah, pertanyaannya yang untung siapa? Yang untung dari data sementara saya adalah Anies Muhaimin. Jadi ada sebagian pendukung Prabowo Subianto yang pindah ke Anies Muhaimin. Tapi keuntungan itu signifikankah atau masih belum bisa menyaingi dua pasangan calon lainnya ya? Ada kenaikan sekitar 1,5% dibanding survei awal Oktober. Tentu tidak signifikan karena margin of error-nya 1,9%. Tetapi lagi-lagi ini indikasi awal yang harus diwaspadai baik oleh Pak Prabowo maupun Mas Ganjar. Jadi kalau dua capres dan pendukungnya ini saling serang, itu ada capres lain yang mengintip di belakang dan mendapatkan keuntungan. Oke, baik. Mas Jayadi dari LSI bagaimana survei terakhir? Yang Kompas bandingkan dengan indikator itu survei telepon, jadi kurang comparable ya. Yang Ganjar Mahfud 26% itu ya. Itu kurang comparable Cindy karena ada 17% populasi yang tidak tercover dan ada 18%-an yang belum menjawab gitu. Jadi menurut saya menarik membandingkan survei Mas Burhan itu dengan survei LSI awal Oktober sebelum putusan MK itu. Awal Oktober 2 sampai 8 Oktober ya. Di situ kalau kita bandingkan dengan survei Mas Burhan, kesimpulan saya belum ada perubahan signifikan pasca sebelum dan setelah Gibran dideklarasikan sebagai cawapres Pak Prabowo. Satu, yang kedua, kalau kita bandingkan dengan survei di awal Oktober itu, hal yang sama kita temukan seperti yang ditemukan oleh Mas Burhan. Dalam arti begini, ketika diadu satu nama Prabowo, Ganjar dan Anies, maka Prabowo mendapatkan 37%-an, lalu Ganjar 35%, Anies 22%-an. Tapi ketika dipasangkan dengan Gibran, untuk Prabowo mendapatkan 36, Ganjar malah naik jadi 33, Anies juga naik jadi 23, jadi mirip betul temuannya kalau dilihat dari secara umum itu, bahwa kalau dipasangkan dengan Gibran, Prabowo cenderung turun sedikit, Anies dan Ganjar cenderung naik sedikit gitu. Walaupun tentu saja jarak di antara Gibran sama Prabowo dan Ganjarnya tetap tidak signifikan, hanya di kisaran 3% gitu. Jadi kita bisa menyimpulkan kalau kita mau mengecek pengaruh Gibran, pengaruh Pak Mahfud, itu pengaruhnya belum terlihat selama sebelum dan setelah putusan MK ini gitu. Baik, pengaruh Gibran tidak terlalu signifikan, tapi kalau bicara soal pengaruh adalah Jokowi efek yang menjadi perhatian publik. Ketika Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan usia capres-cawapres dan Gibran akhirnya deklarasi dan mendaftar ke KPU, analisa dari Mas Jayadi apakah Jokowi efek ini bisa mendongkrak suara dari Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka?
Ya itu yang diharapkan kan, karena dengan Jokowi efek itu diharapkan akan bekerja lebih kuat ya melalui masuknya Gibran. Itu kan Ya, begitu cara berpikirnya saya betul. kira. Karena mau tidak mau kan Gibran tidak mewakili dirinya sendiri di situ, dia mewakili Jokowi. Paling tidak dalam perspektif ya, diharapkan dalam persepsi publik. Ya. Nah, menurut saya mungkin ada hal yang bekerja dua arah di sini, ada kemungkinan ya. Tentu harus dicek lagi ke depan. Satu, kemungkinan pengaruh Jokowi itu menguat di Prabowo secara positif. Tapi pada saat yang sama ada kemungkinan juga terjadi pengaruh negatif. Ya. Misalnya dalam survei telepon yang kita temukan di pasca putusan MK itu hanya beberapa saat setelah keputusan MK beberapa hari kita menemukan kalau kita tanya apakah masyarakat tahu bahwa Anwar Usman itu iparnya presiden, ketika kita tanya ke masyarakat yang tahu soal ini, maka efek putusan itu sangat negatif. Masyarakat menganggap itu putusan yang tidak adil gitu. Tetapi yang tahu memang masih sedikit. Nah, ini kan potensial menimbulkan efek negatif. Yang lain lagi, misalnya ketika kita tanya kepada masyarakat yang mengetahui putusan MK itu, jumlahnya hampir 40% di pasca putusan MK. Ya. Di antara yang tahu keputusan MK itu, lalu yang menyatakan setujunya hampir sama dengan menyatakan tidak setuju dengan putusan MK itu, di kalangan yang tidak setuju menunjukkan tingkat dukungan kepada Prabowo turun. Sebaliknya tingkat dukungan kepada Anies tinggi, lebih tinggi gitu dibanding yang menyatakan setuju. Jadi saya kira secara kualitatif temuan-temuan angka ini bisa dimaknai seperti yang dikatakan Mas Burhan itu. Ada ada penurunan, ada efek negatif dari masuknya Gibran, meskipun mungkin ada efek positifnya karena menguatnya Jokowi efek. Nah, efek negatif itu mengakibatkan kemungkinan sejumlah pemilih Prabowo lari gitu dari Sejumlah pemilih Prabowo. dari Prabowo. Baik, Mas Burhan, kalau pemilih Jokowi sebelumnya di pemilu 2019 ketika Gibran maju sebagai bacawa pres Prabowo, apakah pemilih Jokowi ini loyal kemudian ikut ke Prabowo Gibran atau justru ada pemilih yang terpecah dan berubah pendiriannya, tidak mengikuti Joko Widodo? Data kita menunjukkan ada penambahan suara dari basis Pak Jokowi ke Prabowo Gibran, kisaran 3-4%. Ya. Cuma masalahnya pemilih Pak Prabowo yang lama yang cenderung kritis untuk tidak mengatakan anti kepada Pak Jokowi itu juga ilfil sekitar 7% yang lari ke Anies Baswedan. Jadi ada yang masuk, ada yang keluar. Nah, ini yang membuat elektabilitas Pak Prabowo belum bertambah signifikan meskipun sudah menggandeng Gibran. Tentu kita perlu kasih waktu ya buat Mas Gibran untuk menunjukkan bahwa dirinya adalah aset elektoral, bukan sebagai liability. Cuma untuk menunjukkan bahwa dirinya adalah aset elektoral yang menjadi senjata pamungkas buat memenangkan Pak Prabowo, itu sangat tergantung oleh dua hal. Ya, dua hal itu, satu isu dinasti politik, yang kedua adalah isu putusan MK. Jadi Mas Gibran sendiri pada dasarnya tidak bisa dianalisis dirinya sendiri, tetapi sangat tergantung pada framing yang dilekatkan kepada Mas Gibran. Nah, sejauh ini framing yang dilekatkan kepada Mas Gibran cenderung negatif. Nah, ini yang kemudian membuat daya ungkit sumbangan elektoral Mas Gibran belum maksimal. Tapi kan ini baru mulai ya istilahnya. Nah, sampai 4 bulan ke depan apakah akan ada perubahan yang signifikan nih Mas Burhan? Ya tentu saya bukan ahli nujum ya Cindy ya, harus disurvei dulu. Jadi saya tidak tahu apakah ada signifikan atau tidak. Apakah dia sebagai aset elektoral ataukah beban elektoral, itu sangat ditentukan oleh seberapa mampu Prabowo Gibran melakukan mitigasi dan counter narasi terkait dengan dua framing negatif yang selama ini dilekatkan pada Prabowo Gibran. Framing itu satu dinasti politik, ini masih negatif. Dua adalah putusan MK. Cindy. Terakhir singkat saja Mas Jayadi, soal momentum yang mungkin bisa mengubah soal elektabilitas ini. Jadi ke depan itu karena Pak Jokowi di Prabowo dan di persepsi Prabowo nanti
kampanyenya kan pelanjut Jokowi. Ya. Maka kita mau tidak mau itu harus dihubungkan dengan faktor fundamental dalam pemilu, yaitu faktor ekonomi. Ya, faktor ekonomi nanti dikaitkan dengan approval rating Jokowi. Kalau faktor ekonominya menurun, maka itu juga bisa berpengaruh. Itu menjadi salah satu faktor fundamental. Faktor fundamental itu kalau dengan posisi sekarang, kalau ekonomi bagus, maka efeknya mungkin stabil. Tapi kalau negatif, efeknya negatif kepada Prabowo dan Gibran. Satu lagi yang disebut Mas Burhan itu, sebetulnya yang disebut Mas Burhan itu adalah isu non fundamental. Ya, dia bisa come and go. Tapi masalahnya itu, isu putusan MK sama isu dinasti itu muncul di saat ketika kompetisi pemilu sudah berjalan, sudah keras nih kompetisi. Mungkin tim Prabowo akan menenggelamkan isu itu, dua isu itu, atau akan tapi dimainkan oleh lawannya ya. Memunculkannya. Jadi isu itu akan terus hidup sepanjang dia memberikan efek negatif ataupun positif kepada para kandidat yang ada. Ya memang walhasil kita akan berkesimpulan pemilu akan sangat kompetitif. Dan itu berarti belum tentu Anies Baswedan dan Muhaimin itu tidak masuk putaran kedua, belum tentu, masih ada kemungkinan. Sangat dinamis begitu ya, berarti ya. Mas Jayadi. Baik. Sangat seru nanti sampai 4 bulan ke depan pada 14 Februari 2024. Terima kasih Mas Jayadi Hanan, terima kasih juga Mas Burhan atas analisa Anda terkait dengan elektabilitas masing-masing baca pres dan bacawa pres. Saudara, tetaplah di Sapa Indonesia Malam, kami kembali dengan informasi polisi menemukan adanya dugaan kelalaian dalam pembuatan jembatan kaca The Geong di Banyumas, Jawa Tengah. Apa saja dugaan kelalaian